cerita versinya si Rifki bilang itu ada sosok gede banget di tengah laut itu, gelap, nggak tahu tuh bentukannya apa, cuman sosok aja gitu, gelap aja, nggak ada mata, nggak ada itu, pokoknya gelap aja gitu, tapi bentukannya itu kayak siluet orang aja gitu. Disuruh mundur. Lu udah disasarin, lu dari tadi tuh, jadi kita tuh diputer-puterin tuh, jadi si Rifki ini ngerasa ya kita jalan kayak biasa aja, jalur biasa aja, dibilang gitu. Kayak bener-bener aja deh, nggak ada apa-apa dia bilang. Cuman pas aneh itu pas berhenti, pas kita turun ternyata kiri kanan tuh bukan hutan, persawahan. Iya, persawahan atau kebun ya gitu. Ladang. Iya, ladang gitu-gitu deh. Ladang yang mungkin ya, sawah ya. Nah, dia nunjuk, kok ada, itu gimana dia bisa ke situ, dia bilang gitu. Terus kok ada cewek di situ. Nah, terus kita ngeliatnya, lah enggak ada siapa-siapa di situ. Gitu. Terus masa lu nggak lihat? Enggak, ya gitulah. Terus lu lihatnya siapa? Ya cewek, pakai baju apa? Nggak pakai baju lah. Terus kita itu juga pengen kan? Itu juga pengen bang. Lu yang bener pakai baju apa bang? Nggak pakai baju, ngapain? Gitu. Pakai, dia bilang tradisional Jawa, jadi pakai baju tradisional Jawa gitu. Apa kemben apa sih bahasanya? Nah terus dia pakai kain, dia bilang gitu. Terus ada pernak-pernik, dia ngomongnya kayak gitu. Cantik gitu dia bilang. Pas kita mau berangkat, si warga di situ sebenarnya udah ngelarang. Iya, warga Ujung Genteng tuh mau kemana neng ya gitu lah. Mau lanjut jalan. Jadi warga di situ tuh udah ngewanti-wanti lah, kalau mau jalan jangan malam. Karena daerah antara Ujung Genteng ke Pangandaran itu kan kita ngelewatin Sukabumi, ngelewatin daerah apa ya namanya, banyak kebun sawit. Karet, kebun bukan sawit mah Prabowo. Terus sawit mah Kalimantan. Karet lah, banyak hutan lah ya. Banyak hutan itu, PTPN di situ. Situ bahaya malam, angker dibilang gitu. Nah karena kita nggak percaya gitu, ya udah kita cuek aja. Dan masih muda ya, muda dan berbahaya. Sifat songongnya masih banyak ya. Iya. Akhirnya tetap hajar. Nggak apa-apa gitu. Ya udah jalan tuh, kita udah ngelewatin, udah keluar lah dari Ujung Genteng itu udah di tengah-tengah hutan lah. Jalur, gue lupa sih namanya. Pokoknya jalur antara Ujung Genteng ke arah Tasik ya. Belum sampai Pangandaran, arah Tasik. Nah di situ gue nggak ingat karena gue tidur, gue ini kan sakit demam. Iya demam. Nah terus gue dibangunin sama anak-anak tuh, kita diikutin kayak gitu. Bro, diikutin nih sama orang sini. Terus ambil ini, siapin apa yang mau buat pegangan, buat kunci setir gitu. Lo buat jaga-jaga. Iya, buat jaga-jaga. Terus gue nemunya sedotan doang. Kenapa? Itu sedotan yang gue pegang kan. Nah akhirnya kita pelan tuh, yang bawa itu Rifki pelan. Si mamang itu cuma satu motor. Gedor kaca mobil. Iya, kaca mobil. Terus kita dibuka dikit dong tuh sama Vika ya, kalau nggak salah sama Vika. Dia ngomong tuh, suruh berhenti karena kalian disasarin gitu. Dibikin nyasar. Taunya? Kita nggak tahu, nggak ngerasa. Lu sama kawan-kawan lu nggak ngerasa kalau lu lagi nyasar. Iya. Tapi si mamang-mamang itu ngeberhentiin mobil lu karena melihat dia bilang kita tuh udah muter-muter daerah situ tuh udah berapa kali gitu. Sudah puluhan kali. Ya nggak nyampe sih, ratusan bang. Iya udah 7-8 kali lah. 7-8 kali. Iya, ini mobil lewat mulu.
di jam berapa ya, jam 2 mungkin, jam 2 malam. Jangan-jangan mamang-mamang itu juga curiga nih kan, ini apakah rampok atau ini lagi ngegambar nih, ya kan? Gambar apa nih, gambar mapping, ya kan? Iya. Terus dia ngomong kan, nggak mungkin nih, normal-normal aja kok mobil ini lewat mulu, dibilang gitu. Akhirnya ini cerita dia setelah kita keluar ya. Ini plat B. Banten ya. Ya, oh ya, plat A. Berarti plat luar dari daerah situ lah ya. Makanya dia nyetopin. Iya, nyetopin. Terus akhirnya ya udah, kita nggak lama kita berhenti. Nah, pas kita berhenti dia ngomong, kalian udah di tengah sawah gitu. Di tengah sawah. Jadi kan kita mikirnya di hutan kan. Tapi ternyata kita di tengah-tengah pematang sawah gitu, cuman muat satu mobil. Serius? Iya. Jadi lu di tengah-tengah sawah nih? Iya. Nah itu lu muterin sawah? Nah, itu dia. Jadi kita berempat itu nggak tahu bang, di ini mobil itu kita ngeliatin kiri kanan tuh hutan aja. Tapi pas berhenti itu tuh di tengah-tengah pematang sawah. Oh iya? Iya. Pematang sawah. Terus ya dia bilang apa waktu itu? Disuruh mundur. Lu udah disasarin, lu dari tadi tuh. Jadi kita tuh diputer-puterin tuh. Jadi si Rifki ini ngerasa ya kita jalan kayak biasa aja, jalur biasa aja, dibilang gitu. Kayak bener-bener aja deh, nggak ada apa-apa dibilang gitu. Cuman pas aneh itu pas berhenti, pas kita turun ternyata kiri kanan tuh bukan hutan, persawahan. Iya, persawahan atau kebun ya. Gitu ladang. Iya, ladang gitu-gitu deh. Ladang ya mungkin ya, pokoknya di pematang gitu dah. Gitu, terus kita turun, wah benar-benar nggak ada hutan sama sekali gitu. Terus disuruh mundur, si mamangnya bilang kalian disasarin, cuman kejadiannya udah sering kok kayak gini nih. Bukan lu doang nih. Iya, udah pernah beberapa kali sebelumnya. Iya, entah mobil entah bis kayak gitu. Nah terus lu mundurnya itu jauh dan itu ngepres mobil? Satu mobil doang, cuman muat satu mobil. Ada berapa kilo ya? 2 kilo mungkin ya? Jauh nggak sih 2 kilo? 2 kilo? Ya tergantung, abang mau ambil berapa banyak? Setengah on ya. Gitu, Lumayan. Jauh lah kita mundurnya. Nah pas kita udah di jalan rayanya itu baru jangan lupa doa, kata dia. Udah lanjutin nih, disuruh ikutin dulu sampai mana gitu. Terus akhirnya dia udah sampai sini ya. Mudah-mudahan udah aman gitu. Terus pas lo cabut, dia yang nyasar tuh. Sampai sekarang kayaknya belum ketemu. Gitu. Kisah mistis Ujung Genteng, Sukabumi, sering dikaitkan dengan aura magis pantai selatan, termasuk gangguan makhluk halus bagi pengunjung yang tidak sopan atau berisik. Pengalaman horor meliputi bau bangkai menyengat, penampakan sosok wanita di saung kosong, hingga kerasukan saat melewati jalur Cikidang yang sepi dan gelap. Itu kejadian yang kedua tuh setelah lu dengan kondisi seperti itu, lu tetap kondisi masih sakit atau akhirnya jadi sembuh? Masih sakit. Oke. Cuman gue ingat tuh kejadian itu. Nah, teman-teman juga nggak ngerasa apa-apa sih. Lu pada halu kali kan pada saat itu. Gue tahu lu sering cerita zaman itu zaman jahiliyah lu nih, masa belum lu hijrah kayak sekarang kan. Lu ngebak sekali pada ini fair-fairan aja, buka-bukaan aja gitu. Iya bang. Tapi ya enggak lah, malam itu orang nyetir gimana sih? Enggak ya? Orang nyetir. Oh enggak. Oh. Kalau di pantainya ya. Oke. Terus. Akhirnya? Nah, ya udah kita lanjut jalan, nyampe di Pangandaran itu pagi lah. Sampai di Pangandaran pagi. Nah, ya udah di Pangandaran sih karena kita udah kayak home base kita kan. Jadi nggak ada apa-apa sih tuh, nggak ada kejadian. Lanjutannya itu setelah dari situ pecah nih kita. Vika, ya. Ada clash atau memang sengaja pecah? Karena jadi kita tuh berempat tuh niatnya kan kita sampai Banyuwangi sebenarnya, sampai Surabaya. Benar-benar garis pantai Jawa. Tapi pas nyampe di Batu Karas itu
Ada clash. nggak ribut sesama kita sebenarnya, jadi kayak nggak satu visi misi lagi aja gitu. Rebutan Vika nih. Plot twistnya gitu. Rebutan Vika. Terus. Kok tahu Bang? Emang iya? Oh iya. Ini acara apa sih Bang? Enggak. Enggak. Jadi si Vika ya ada masalah apalah gitu di situ. Terus akhirnya Si Gilang juga. Akhirnya Gilang sama Vika ya dia mutusin buat nggak ikut lagi. Nah gue sama Rifki yang lanjut. Lu sama Rifki lanjut. Nah terus tadi kan di awal cerita nih untuk dana long trip ini Vika. Iya. Nah terus gimana? Kan kita ini ambil itu Bang. Enggak lah. Oh iya tadi lu udah bilang kan lu kan punya usaha dari. Oh ya si Rifki juga sebenarnya dia kan arsitek kan. Jadi dia kuliah di Bandung tuh S2 lah. Jadi dia punya hasil juga di situ. Lu juga punya hasil dari tamu-tamu luar ya. Iya. Gitu. Gigs. Iya. Sama juga Lilin tadi ya. Ada. Udah lanjut lah sama Rifki. Nah, tapi emang bule pada saat itu dia banyak bule demen sih emang boleh enggak apa-apa Bang. Untung guenya sih nggak mau Bang. Terus Mau sih. Nah, terus yang bener yang mana? Enggak terus lanjut ke. Iya. Ya udah gue lanjut sama Rifki. Berdua. Terus ada satu teman Rifki yang mau ikut. Anak Jakarta juga. Namanya saya lupa lagi gue namanya. Chandra aja, anggap Chandra ya. Iya, Chandra lah kameramen gua. Nah, akhirnya nggak jadi berdua tuh, bertiga tuh sama Chandra itu. Lu langsung lanjut nge-trip ke Pacitan. Nextnya itu Pacitan. Cuman kan berhenti dulu di Jogja kan. Itu nelusurin garis pantai lagi tuh. Itu kalau kayak gitu susur pantai Bang lu? Iya, susur pantai. Serius? Iya. Kaki lu aman tuh Bang? Kan naik mobil Bang. Oh naik mobil? Enggak, maksud gua nggak ngerti Bang, lu susur pantai naik mobil. Yang gua tahu pantai itu kan putus-putus Bang, nggak? Iya, tapi kan nggak selalu jalan yang di pinggir pantai kan, tetap ada yang ke bukitnya juga. Kan, ya udah ambil jalannya, habis itu barat selatan lagi. Gitu. Kayak dari ujung Genteng ke Pangandaran tadi kan, ke Tasiknya itu kan nggak ada jalur pantai itu. Jadi pas dari Tasik ke Pangandarannya baru ada lagi kayak gitu. Batu Karas. Itu garis pantai lagi tuh, dia di pinggir pantai kayak gitu. Dari Batu Karas ke Jogja itu nggak ada kan, ngelewatin apa Ciamis, bukan Ciamis ya, selatan juga, tapi kan dia nggak di garis pantai. Jalur selatan. Jadi lanjut ke Pacitan tuh. Iya, ke Jogja. Ke Jogja, malam di Jogja itu ketemulah sama lokal di situ. Dikasih tahu lah sama dia kalau di Jogja tuh ada secret spot namanya Udiombo, Pantai Udiombo. Dan sekarang terkenal nih. Sekarang udah nggak secret spot, udah banyak yang tahu. Dulu itu di situ masih kosong, masih nggak ada penduduk, nggak ada apa-apa di situ. Benar-benar kosong aja. Cuma SpongeBob doang sama saudara-saudara. Iya, sama Patrick. Dan akses gitu susah kan. Kita ke bukit dulu, terus dari bukit itu kita taruh mobil di bukit, terus kita jalan kaki ke bawah. Agak jauh tuh dari parkir mobil ke bawah itu. Nah dia ngenalin tuh Udiombo, namanya spot surfing Udiombo. Itu di Jogja. Nah, jadi gue, Rifki, Chandra itu kan nama lokal nih, satu warga Jogja. Berempat lagi sih sebenarnya. Di situ di Udiombo itu kita nyampe jam 3 sore. Jam 3 sore. Panas banget lah. Nggak ada tanda-tanda awan mendung, itu nggak ada. Terus di briefing lah sama lokal, kalau ombaknya kayak gini, tipenya gini. Nah dia nggak ikut surfing. Jadi kita doang bertiga surfing kan. Anehnya di situ tuh pas kita nyebur, gue ada sih foto-fotonya tuh. Nyampenya panas, kita nyebur itu nggak nyampe 5 menit. Itu ini Bang, cuacanya langsung berubah jadi gelap, mendung, gelap, terus badai.
Terus ombaknya itu nggak beraturan gitu, kayak gini apa? Jadi ombaknya itu kan sebenarnya gini. Harusnya ngegulung gini. Ngegulung. Nah ini beneran kayak badai di tengah laut gitu. Oh. Bener-bener gini, bumping gitu deh. Terus? Nah si Rifki tuh mukanya panik dah, dia pucet. Karena dia hitam bang, ini kan hitam ya. Pucet tapi. Pucet, jadi abu-abu monyet. abu monyet. Gue kenapa lo kata gue gitu? Kenapa lo bro? Cabut. Apa dia bilang naik, dia bilang gitu, naik. Dia benar-benar panik dah gitu. Gue nggak pernah ngeliat si Rifki sepanik itu. Padahal sama-sama pesurfing ya, gitu. Dan biasa nemuin hal-hal ya kalau ombak-ombak setinggi apa ini tumben panik nih. Iya tumben panik kan, ombak 2 meter 3 meter juga kan biasa. Iya biasa aja kan. Tuh nah dia panik banget tuh. Terus pokoknya lo nggak usah banyak tanya, naik gitu. Terus ya udah naik. Kebetulan gue pertama kali yang dapat ombaknya kan. Ombaknya sebenarnya udah nggak bagus, tapi gue dapet tuh buat dorongan aja tuh, buat dorong. Gue duluan yang nyampe pantai, disusul sama Rifki. Si Chandra hilang. Hilang bang si Chandra. Serius? Iya, baru ketemu lagi hari ini. Jadi kameramen. Anjir ya. Gue udah sama Chandra udah lama kan. Ya. Ini podcast apa sih? Udah bacot-bacot ke sini. Tapi ini lu tuh gas terus. ini tali kasih bang. Tali kasih terus gas terus. Ini kita undang nggak Chandra ke sini? Boleh. Anjir dirusak podcast gua. Terus. Enggak lu. Nah, gue panik lah sama Rifki. Chandra hilang. Wah, Rifki makin nggak bener tuh mukanya. Nyari gitu. Manggil. Chandra gitu. Manggil. Kelihatan tuh di antara ombak-ambing ombak itu kelihatan tuh kepalanya. Nah, jadi pas ngelihat kepalanya muncul gitu, panggil. Untung dia respon. Direspon si Rifki udah nggak dia udah nggak dia tuh udah kayak panik gimana ya, kayak udah nggak mau ngeliat arah ke situ gitu si Rifki tuh. Ya udah gue sama yang warga lokal itu yang manggil akhirnya dia dapet tuh ombak buat ke pinggir. Ya singkat ceritanya dia sampai pantai selamat ya. Anehnya lagi tuh nggak nyampe 5 menit tuh cuaca balik lagi ke kayak awal. Ada matahari lagi, panas lagi, nggak ada. Normal lagi bang. Itu baru jam 3 gue nyampe. Berarti belum setengah 4. Orang cuman ya 15 menit lah jaraknya itu. Totalnya kan. Jadi 5 menit 5 menit di laut gelap. Kita ke pantai 5 menit setelah itu cerah lagi. Terus pada saat si Chandra naik, si Rifki itu suruh balik ke mobil cepat-cepat. Akhirnya udah kita nggak tahu apa-apa kan, maksudnya ngapain sih lo gitu. Malah gua sama lokal sama Chandra itu masih sempat foto-foto di pinggir pantai sambil ke mobil kan jauh kan jalannya kan. Masih sempat foto-foto. Cuman si Rifki-nya aja yang diam aja gitu. Itu diam. Akhirnya sampai ke mobil, dia masih belum mau cerita, dia bilang ntar gue cerita nyampe Pacitan gitu. Terus kita drop si warga lokal itu, udah kita lanjut ke Pacitan. Di Pacitan baru dia cerita si Rifki. Jadi ternyata si Rifki ini yang bau. Chandra yang tenggelam tadi. Iya. Rifki yang teman gue yang dari Banten itu. Lah yang si Chandranya nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Yang tadi kan gue paniknya karena dia hanyut kan, karena dia sama sekali nggak kelihatan memang. Maksudnya kalau misalnya laut itu udah begitu tuh emang susah sih buat kita. Nah versinya si Chandra itu buat pemain surfing ya hanyut kayaknya sedikit janggal juga nih, karena ini memang mainnya di air, kenapa hanyut gitu loh. Maksudnya kenapa bisa accident seperti itu? Harusnya kan dia bisa antisipasi ya. Caranya kenapa? Ada nggak cerita versi dia entah gimana, ada nggak? Ya itu si Rifki kan ngelarang kita buat ngebahas itu kan di mobil tuh. Nah jadi di nyampe Pacitan itu baru si Rifki duluan yang cerita
kalau sebenarnya pas kita nyampe di Budi Ombo itu belum nyebur itu dia udah kayak dapet bisikan gitu. Ada yang ngajak ngobrol lah. Tuh. Versi Rifki. bisikan. Iya bisikan. Indominya pakai telur apa enggak gitu. Kagak. Kagak ya udah dibilang ngapain lo kesini, dibilang kan ini daerah gue kayak gitu. Gue jawab dalam hati dibilang gitu, permisi kita mau surfing mau main, nggak boleh ada yang bisikin itu, nggak boleh nih daerah gue dibilang gitu. Cowok cewek suaranya? Nggak, dia nggak cerita sih, cuman ya kalau jadi dia bilang itu, jadi ceritanya pas gitu dia nyuekin kan, dia nyuekin tuh, ya mungkin balik lagi ke pribadi surfer ya, bodo amat lah santai gitu kan, tetap nyebur kan, kita akhirnya nyebur, pas di laut itu ternyata dia dibisikin lagi tuh, gue udah bilang Indominya udah matang. Indomie udah matang. Iya bener. Terus. Gitu bang. Ditegur lagi si Rifki ya. Lewat Rifki ya. Dibilang kayak gimana bahasanya? Ngapain lo masih di sini kayak gitu. Gue udah bilang lo pergi dari sini kayak gitu. Ya banyak lah bisikan-bisikan dia bilang. Pokoknya intinya kita nggak boleh main di sini kata dia gitu. Karena memang di situ tuh nggak banyak orang tahu kan, memang kosong karena gitu. Masih perawan ya pantainya. Iya pantainya, bukan Chandranya. Gitu bang. Karena mungkin ya udah karena si Rifki nyuekin dia marah katanya. Nah pas dia marah itu si Rifki langsung ngomong tuh tiba-tiba langsung berubah tuh cuaca. Ya Allah maksudnya percaya nggak percaya. Kayak yang gue alamin sendiri itu memang tahu-tahu jadi hujan, jadi gelap sih memang. Yang tadinya si laut ini nggak ada arus ke tengah, adanya arus biasa aja. Ini tahu-tahu langsung ada arus narik ke tengah. Tapi sebenarnya biasa arus ke pantai sama arus ke tengah kan. Nah itu langsung mendadak ke tengah tuh arusnya bang. Nah, nyeret gitu ya? Nyeret. Si Rifki cerita versinya si Rifki bilang itu ada sosok gede banget di tengah laut itu, gelap, nggak tahu tuh bentukannya apa, cuman sosok aja gitu, gelap aja, nggak ada mata, nggak ada itu, pokoknya gelap aja gitu, tapi bentukannya itu kayak siluet orang aja gitu, tapi gede, terus tangannya itu ini narik. Nah itu mungkin ya percaya nggak percaya itu mungkin yang tadi itu arus narik ke tengah itu. Gitu. Jadi mereka mau ngambil kita lah si itu makhluk itu. Nah makanya Rifki panik kan, Rifki panik terus suruh kita naik. Cuman keburu si si makhluk itu marah. Nah untungnya kan kayak gue Rifki dapet kan buat ke pantai ya. Chandra itu yang udah mau dapet ternyata bang versinya cerita si Rifki makanya nggak berani lihat kan. Dia sebenarnya udah mau dapet tuh karena udah ketarik, makanya dia sempat bilang kan. Nah akhirnya dia lepas itu, akhirnya bisa dapet power ombak ya buat ke pantai. Nggak lama kita di pantai itu si siluet ini, si makhluk ini ya udah ngilang gitu aja katanya. Tapi versinya Chandra dia itu berasa ada yang narik memang kata dia gitu. Gue kayak ada yang narik terus dia ngerasa ada yang nyentuh gitu. Terus dia menikmati. Ini serem gak sih? Jadi si Chandra, ya versinya Chandra kan tadi dia cerita. Sebenarnya pas di situ dia nggak mikir ke situ. Tapi karena si Rifki jangan-jangan emang ada yang narik bro kata gitu, karena gue ngerasa ada yang megang, yang nyentuh, yang narik gue kata gitu. Jadi tuh ngerasa kesentuh kakinya. Kan kita kan ya kayak surfing kan di atas papan gitu kan, gini kan. Jadi kakinya tuh kayak ada yang nyentuh, terus narik, terus sampai ke pahanya, lanjut sini. Gitu. Jadi dia setelah diceritain Rifki dia ngerasa
bener. Gue Di ditarik. cocokologi sama dia. Karena dia emang ngerasa ada yang nyentuh kakinya gitu, tangan gitu. Terus pertanyaannya, Rifki sampai sekarang lu masih kontak-kontakan? Udah jarang sih. Soalnya IG-nya udah nggak aktif kan. Dia terakhir tuh udah setahun apa 2 tahun lalu IG-nya nggak aktif. Sempet akhirnya ketemu tuh WhatsApp-nya dia, gue tanya, lu udah nggak ada IG? Dia pinjol bang. Ditagi-tagi dia, dipinjol. Rifki ini ya, kalau nonton video ini, duduk sini nih bang, ceritain yang lo alamin sama manusia jadab ini. Akhirnya dimatiin. Enggak gitu. Dia emang udah nggak mau main sosial media dia. Jadi sudah hijrah banget. Iya, dia udah hijrah juga sih. Cuman dia masih surfing dia. Gue masih kontak-kontakan sih, cuman jarang. Dia masih terakhir tuh dia ngajakin surf trip bareng ke Batu Karas, tapi bawa keluarga. Gitu. Masih. Boleh tuh Bang Rifki. Iya. Tapi sekarang udah nggak bawa kita. Nah itu, dia tinggalnya di Banten, di Pandeglang dia. Jadi dosen di situ. Boleh. Cuman ya itu lah bang, selain selama perjalanan itu kan di Pacitan itu yang lebih horornya sebenarnya kita semobil itu kan berempat berapa bulan tuh, lebih lah sebulan ya atau 2 bulan. Horor sih ini gue ya. Terus horornya apa? Hal membuat ketek gitu. Lu mau mati dicekek setan ya. Bayangin 3 bulan bang, asem banget ya kan. Ketek Rifki. Kan kalau server jarang pakai kaos gini kan, pakai leg bong. Iya. Apalagi waktu itu gini banget. Pakai AC, baunya muter ya kan. AC panas. Tapi memang dunia laut itu khususnya para pesurfing ya. Terus mungkin bukan dari lu aja ya. Gue pernah dengar juga nih, karena gue pernah lama nih di Denpasar sana. Kawan dulu pernah kerja juga di school surfing. Ripkel school surfing gitu. Jadi gue ketemu peselancar dunia. Gue tukang iniin papan bang, bawain jemputin. Biasa mainnya ke Canggu, ke Banyuwangi, nyebrang gitu. Banyak mereka cerita gitu loh. Tapi karena versinya bule, ya, gue cuman nyikapinnya, lu lihat hal-hal yang lu nggak percaya gitu loh. Sebenarnya ya kalau misalkan kalau kita kan dikaitinnya sama hal-hal yang ini bang. Iya, mistis. Iya, mistis. Dan dunia laut itu kayak yang gue tahu memang dunia metafisikanya lebih cadas ya. Ketimbang gunung hutan. Gitu loh. Kan bawah laut tuh juga nggak tahu tuh penelitiannya kan kita tuh baru 98 baru berapa persen ya? Iya, baru 10% lah kita mendalami laut. Nggak tahu tuh 90% itu isinya apa? Itu salah satu kenapa gue nggak mau bang. Gue jujur aja, gue mau dunia laut itu agak-agak ngeri gue. Karena buat gue misteri banget di dalam laut tuh. Gue ngeri pas gue lagi berenang, atau kraken kan, Godzilla. Malah gue sah. Ultraman dong. Gak bisa gue. Iya. Cuman gue pribadi pun sebenarnya ada kepikiran ke situ tuh sebenarnya. Apalagi pas kita lagi nunggu ombak duduk di papan itu kan takut ada yang itu tadi tuh dari bawah laut tuh kita nggak tahu apaan kan, walaupun udah dikenalin, udah tahu daerahnya lah gitu. Kalau di Indonesia ini bang, gue potong, sorry. Di Indonesia ini bang, yang pernah lu cobain. Gue terakhir kemarin gue ke daerah Krui. Gue tidur nginap. Bagus ya sekarang. Di tempat losmen para peselancar. Kenapa gue tahu itu lo losmen? Banyak stikernya soalnya. Gitu loh. Wow. Dulu tuh secret spot juga tuh. Iya. Wow. Klub ini dari luar semua nih. Gue nggak kenal nih, ya kan. Dan memang pantainya ini. Nah pertanyaannya di Indonesia ini bang,
pantai mana bang? Atau spot ombak terbaik mana yang pernah lu coba dan terekstrim yang pernah lu coba? Kalau terekstrim itu Mentawai. Pernah coba? Iya. Jadi pas gue di Padang itu kan, di Padang itu kan gue 2001 sampai 2005 kan. Nah di Rentang itu gue ada surfing sekali, surf trip di Mentawai itu 2 minggu ya kalau nggak salah di situ. Itu tuh ya Mentawai tahu sendiri. Ya ombaknya itu puluhan meter ya. Iya, iya. Itu salah satu spot terbaik di dunia. Okay. Mentawai itu terekstrim. Kalau apa? Terfavorit ya apa? Ya. Lu tanya tuh. Terekstrim dan tergila, terfavorit buat lu. Iya itu kalau ekstrim tuh ya Mentawai. Kalau favorit gue ya itu Batu Karas karena udah berasa rumah sendiri. Oke. Pernah nggak sih bang lu mau mati main? Wah. Karena di dunia gua, di dunia gua nih, di dunia gunung hutan banyak cerita. Iya. Wah itu pernah banget tuh. Gua mau mati di dekat sama gunung misalkan, gitu. Nah, lu pernah nggak bang mau mati di dekat lautan? Iya, pernah. Itu di Mentawai itu aman sih, karena 2 minggu kan, 2 minggu di situ. Pas ombak lagi gede juga. Hari pertama gue nyampe, kaki gue robek bang, jadi gue nggak surfing di situ. Enggak. Yang tadi pertanyaannya hampir bikin gue mau mati itu di Pacitan sih. Di Pacitan itu salahnya gue tuh nggak nanya dulu ke teman-teman lokal situ karakter ombaknya. Jadi dari pantai ke poinnya itu emang agak jauh, kita pedal kan, berenang buat sampai ke situnya. Nah pas nyampe di situ lagi gede-gedenya kondisinya gue emang udah capek buat pedal ke tengah itu kan, buat berenang ke tengah itu. Pas nyampe di situ, pas gue tuh telat buat keluar dari line ombak. Jadi kan ombak tuh misalnya gini kan, gini. Nah harusnya gue tuh kesini nih, jangan pas dipecah gitu. Karena gue udah kecapean, akhirnya gue telat tuh nggak kekejar kesini. Akhirnya gue kegulung. Jadi wah itu berasa lama banget lah di bawah laut itu. Langsung ingat orang tua, langsung ingat dosa itu. Dalam kondisi digulung? Iya, dalam kondisi digulung itu udah kayak di blender lah. Oh iya? Bahasanya kita kan di jus ya, di blender. Iya, benar-benar muter-muter. Itu kalau udah kayak gitu kan kita nggak boleh ngelawan buat ke atas kan. Lo ikutin. Jadi diikutin dulu tuh sampai power ngilang baru kita naik. Kalau kita berusaha buat makin capek loh. Oh gitu. Iya, jadi wah di situ sih tuh langsung ingat, aduh mana gue belum nikah lagi gitu. Iya, pinjol lagi. belum ada pinjol. Belum ada pinjol. Oke. Itu tuh di situ di Pacitan itu. Itu berapa menit ya gue di bawah itu ya? Nah masalahnya di ombak segede itu tuh karena kita ya bukan event ya. Kita emang free surf aja kan. Itu nggak ada tim penyelamatnya, nggak ada yang jagain, teman-teman aja gitu. Dan teman-teman pun nggak ngeliat sih. Itu pas gue akhirnya berhenti powernya, terus gue berusaha ke atas, jauh banget bang, nggak nyampe ke atas gitu. Gue udah sesek banget, udah nelen minum air laut. Iya udah minum air laut tuh. Akhirnya nyampe keluar itu udah kayak gitu deh. Terus nggak lama datang lagi, gitu. Tapi itu nggak buat lo kapok? Saat itu kapok gua. Oh ya? Iya saat itu. Ada fase-fase kayak gitu ada ya? Ada. Oh. Pas di situ tuh benar-benar udah lemas, akhirnya udah pokoknya sampai di bawah pasrah aja pas di situ. Akhirnya ya udah karena kedorong power ombak yang tadi itu yang dihajar-hajar terus, kalau lama-lama ke pinggir juga sih. Cuman kan jauh ya, sampai di pinggir itu udah deh benar-benar ya KO lah. Ya KO lah gue di situ. Terus kapok gue. Dan sehari doang bang dari besoknya surfing lagi. Tapi nggak di situ. Sampai sekarang gue kayak buat kesana trauma kali ya, apa gimana ya? Berarti long trip lu itu mentok di Pacitan pada saat itu? Iya, nah itu ceritanya gini. Jadi itu masih lanjut di Pacitan sama Arif gitu. Nah
itu kan cerita gue. Si Rifki ada juga cerita di tempat yang sama itu. Ombak itu lagi gede banget gitu kan. Dia untungnya dia tuh udah di luar line ombak yang pecah. Di sini kan, gue terjebak di sini. Nah dia tuh udah di luar, jadi dia tuh masih swell masih gelombang aja gitu. Nah dia tuh nggak berani buat ke pantai hari itu. Maksudnya buat ngambil ombak dia nggak berani. Terus pas akhirnya dia tuh gimana ya ceritanya sampai ke pantai itu lama banget loh kata gue. Terus dia bilang berak gue katanya gitu. Dia tapi beneran berak loh. Saking ininya, saking jipernya di situ di tengah laut. Iya tengah laut. Jadi dia nggak ngambil ombak nggak. Cuma berak. Saking jipernya dia. Ini jangan lo kas. Gitu. Jadi dia ngegantung aja tuh di papan. Terus lama banget lu, gue tungguin, gue udah nggak kuat kata gue. Berak gue. Takut gue sumpah. Ya gitu-gitu. Gimana cerita dia nyampe ke pantai. Oke. Jadi long trip lo itu sampai Pacitan. Dia mau lanjut ke Banyuwangi itu nggak apa ya? Ya mungkin dulu tuh apa ya kendalanya? Mungkin duit juga kali ya. Terus udahlah, karena udah nggak berempat kali ya, jadi udah nggak dapet lagi ini ya. Terus udah deh kita akhirnya balik kita berdua, bertiga tadi sama Chandra itu kan. Sampai Pacitan balik lagi. Keren. Itu totalnya ya 2 bulan lah. Dan akhirnya lu putusin balik dan lu tetap surfing sampai hari ini ya bang? Iya 2008 bang, itu 2008 2009. Lu masih surfing sampai hari ini? Masih. Oh gila. Cuman nggak kayak dulu kan, maksudnya? Iya. Kalau dulu pada depan, lu sekarang pada belakang. Gue deh buat penonton cerita malam deh. Sebenarnya gue agak ini juga di awal kontek-kontekan sama dia, termasuk lama ya bang, nggak kontak-kontakan lama ya bang. Iya. Terus gue mikir kan, terakhir ketemu berapa tuh? Lama lah. Karena gue tahu karakternya dia yang nggak pernah bisa serius. Terus gue ngobrol juga sama yang di belakang kamera gue. Yakin kan nih mau wawancarain kawan gue nih sedikit susah diajak serius nih bercanda kan, ya kan? Tapi nggak apa-apa. Memang kalau ini identitas kawan-kawan yang suka bergelut di dunia alam bebas. Mau lu bergelut di dunia gunung hutan, mau lu bergelut di dunia surfing, rafting, caving, sama manusianya modelnya kayak gini-gini. Hancur semua. Lu boleh cek, lu boleh cross check, lu boleh nih, nggak ada yang beres pokoknya. Pasti bahasanya tuh ngebanyol, nggak ada. Lu mau ajak serius, gila lu ajak serius. Bener. Kalau lu mau serius sama anak pencinta ini, maksudnya anak bukan pencinta alam, yang berkegiatan di alam bebas, hebat lo bisa nemuin mereka bisa serius, diketawain. Makanya gue udah sebelum jalan ke rumahnya dia, gue udah ngomong sama kameramen gue, nih susah nih, ntar udahlah tenang aja. Tapi cerita lo keren bang, ada nggak bang anak-anak lo yang nerusin? Kayak itu anak pertama gue tuh Fatir, lo kenalin sama? Iya, setiap ke Batu Karas tuh sekarang dia udah bisa surfing deh. Sudah bisa udah bisa ngikutin ombak. Keren. Fatir, si anak gue yang kedua Cesa belum. Fatir sih. Ntar boleh bang kalau kawan-kawan penonton cerita malam mau private atau apa. Iya, kan kita di PSOI itu ada IG-nya kan, Instagramnya PSOI DKI Jakarta, ntar bisa di DM di situ aja. Ntar kita atau follow. Untuk private stand up comedy ya? Iya DM aja dulu, ntar kita blok. Ini apa sih bang? Stand up apa surfing? Ini deh mesra-mesra gitu. Oke. Maksudnya buat nyari tahu atau mau nanya-nanya surfing dunia surfing ya. Ya kita surfer semua kan. Jadi maksudnya kalau mau coba juga ntar kita bisa arahin lah. Ntar jual beli board juga? Enggak.
Jangan sekali-kali lo jualan di itu. Enggak jauh. Tapi kan kita kan kadang masih trip kan, teman-teman pengurus juga. Ya udah ntar kita gabung aja. Oke. Gitu. Tapi modalnya dari lo. Ada nggak bang? Kagak. Oke, gitu. Ada nggak bang pesan lu buat kawan-kawan cerita malam yang mungkin baru mau berkegiatan di dunia laut, khususnya dunia surfing atau bodyboard atau apapun itu? Ada nggak bang pesan lu sebagai pengurus PSOI ini? Iya. Pesannya jangan nyoba sih harusnya. Jangan nyoba lah. Kenapa harus terjun? Kenapa bang? Enggak. Kayak gue lah, kayak kebanyakan teman-teman tuh sekalinya nyoba tuh susah berhentinya. Jadi kalau misalnya lu udah nyoba terus lu pasti bakal ketagihan sih. Nah, jadi dari gue 2001 udah mulai surfing kan sampai sekarang itu, buat teman-teman yang mau coba surfing ataupun yang udah teman-teman yang lama, ya percaya nggak percaya sih, di luar kita itu ada penghuni lain juga kan. Kayak di dunia ini kan nggak cuma kita aja kan. Percaya nggak percaya itu ada bang. Jadi yang gua alamin, nah setiap kita mau ke spot ombak atau laut yang mau kita datengin itu, Bismillah aja dulu. Tapi ya tergantung kepercayaan lo masing-masing kan. Entah itu lo mau permisi, mau assalamualaikum, mau bismillah, ya baiknya sih doa dulu sih bang. Jangan kayak gue lah, jangan kayak gue dan teman-teman gue itu yang kan karena terlalu santai, terlalu cuek, percaya nggak percaya, ya kita nyebur aja gitu, nggak permisi. Ya itu ketemu yang paling parahnya itu kan yang di Pacitan tadi itu, yang di Budi Ombo tadi kan, yang di Jogja. Itu terus kayak di dalam perjalanan, nggak cuma di laut kan, di perjalanan juga kita bisa sarin kayak gitu sih. Karena kesopralan iya, karena kita, anak muda zaman itu loh ya. Iya, jadi ya apa kan biasanya? Sompral. Iya, sompral gitu. Ya dijaga aja sih, jaga mulutnya. Ya, emang kejadian sih. Kayak di Pelabuhan Ratu, Nyinoro Kidul, ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi ya buktinya bule aja bisa lihat gitu. Dan kita pun juga ini kan, karena dia ngelihat yang tadinya kita cek aja malah jadi kepikiran juga kan. Jadi tetap ya, kalau gue sih sekarang ke tempat-tempat baru ya bismillah sih, sama permisinya assalamualaikum. Terus buat terlalu sompal lah. Terus buat kawan-kawan yang baru mau coba surfing bang, misalkan gue ataupun kameramen gue nih, Koko, gue mau nyoba dong surfing. Apa sih bang yang awal yang pertama harus disiapkan? Selain board sudah pasti ya, walaupun sekarang bisa rental ya. Iya, bisa. Apa bang? Sebenarnya nggak perlu atau bisa berenang terus nggak harus sebenarnya, tapi jadi poin tambah ya sebenarnya. Banyak juga teman gue yang surfer tapi dia nggak bisa berenang. Oh ya? Iya, banyak. Serius? Iya. Lah, kan kita di board itu kan pegangan kita juga buat ngapung kan. Dan kebanyakan ya udah, kalau lu punya board terus lu kan ada leg rope-nya yang diikat di tali, ya itu jadi pelampung lu gitu. Nah, yang lu siapin sebenarnya itu tadi, si mental aja ya? Mental aja. Laut itu kan nggak sama kayak air kolam renang, dia karakternya beda-beda, ada arusnya, ada pasangnya, hidup. Jadi ya kayak gue yang pertama kali nyoba itu, gue ngerasa gue bisa berenang, taunya ya hanya juga gitu. Kita nggak harus tahu, dan banyak tanya sama warga lokal aja kalau mau ke tempat baru. Ya karakter ombaknya gimana, gue masuk lewat mana, gue gimana gitu. Yang terpenting mungkin harus didampingi dengan yang berkompeten di bidangnya bang. Ya kayak lu atau kawan-kawan dari tempat ya, yang warga lokal lah. yang memang mendalami dunia surfing ya. Jangan berani coba-coba sendiri, apalagi tidak didampingi bang. Iya, gitu ya. Terutama buat karakter ombak yang udah middle up ya, yang udah, kalau buat belajar sih
sarannya ya kalau di Pelabuhan Ratu di itu di Sunset Beach Break namanya. Kalau di tempat lainnya Batu Karas. Oke, Bang Arfi, gitu. Bang Afi, makasih banyak. Gitu aja. Oke, gitu aja kawan-kawan cerita malam, karena berhubung waktunya sudah larut. Bang Afi juga harus berkegiatan malam ini, mau keluar kota. Gue terima kasih banyak Bang Afi, udah diterima di rumah Bang Afi ini yang buat gue nyaman. Jangan lupa mampir ke rumah gue juga, gitu lah. Oke, gitu aja cerita dari Bang Afi. Nggak usah lo ambil yang tidak baik, yang banyolan-banyolannya itulah gaya-gaya beach boy, ya kan? Gitu aja, ambil yang positifnya, yang negatifnya lo buang. Terima kasih Bang Afi ceritanya. Mudah-mudahan kawan-kawan cerita malam banyak yang kontak Bang Afi setelah ini ya, untuk belajar surfing. Iya, boleh. Oke, gua Rudi. Ya, sama gua Afi. Pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.